Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa subhanahu wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jamaah salat maghrib rahmakumullah, syukur alhamdulillah di bulan ini kita bisa bermuajah kembali. Kita semoga diberikan Allah kelancaran dalam segala urusan kita dan diberikan keberkahan terhadap kehidupan kita. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan bahasan kita pada bagian kedua, yaitu penghalang doa, harapan dan cita-cita. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu kesyirikan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan kesombongan yang bisa menjadi penghalang doa. Hari ini kita masuk pada bagian kesyirikan yang juga menjadi penghalang doa. Ya, hadirin rahmakumullah. Di antara contoh-contoh yang Allah paparkan dalam Al-Quran terkait dengan kesyirikan yang seringkali tidak disadari oleh seseorang, karena tidak sedikit orang merasa bahwasanya syirik itu jikalau mereka menyembah berhala. Syirik itu jikalau mereka menyembah patung. Syirik itu jikalau mereka menyembah selain Allah. Tapi kemudian ada pemahaman-pemahaman yang tidak disadari bahwasanya ada perasaan-perasaan yang terkadang orang itu masuk dalam kategori kesyirikannya. Salah satu contoh diantaranya adalah ketika kita membaca surah Al-Mulk ayat yang ke-12, yang Allah menjelaskan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut pada Tuhan mereka di saat mereka sendiri, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, mereka mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Nah, hadirin, mengapa kita dapati bahwasanya orang yang takut pada Allah di kala sendiri, ya, menunjukkan bahwasanya dia itu beriman pada Allah. Dia tidak menyekutukan Allah, dia yakin bahwasanya Allah melihatnya, dia yakin bahwasanya Allah memperhatikannya. Jadi sehingga otomatis dia mendapatkan ampunan Allah, padahal dia hanya merasakan takut saja pada Allah. Nah, takut di sini hadirin, ketika misalkan dia akan bermaksiat tidak jadi, karena dia malu dilihat oleh Allah. Nah, ini rasa malu pada Allah, ya. Atau dia takut akan siksa Allah sehingga dia tidak berani melakukan keburukan-keburukan di situ. Ya, dan tidak hanya mendapatkan ampunan, orang yang seperti itu juga mendapatkan ajrun kabir, pahala yang besar. Nah, hadirin, jadi ampunan dan pahala yang besar ini diperoleh oleh seseorang tidak hanya ketika mereka melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh, ya, tapi juga ini menjadi poin terpenting bagi umat bahwasanya ketika mereka takut pada Allah di kala sendirian itu mendapati hal yang luar biasa dalam bahasa imannya. Ini imannya seperti imannya orang yang sedang berpuasa. Ya, hadirin, orang berpuasa insya Allah kita sudah sama-sama paham, ya, bahwasanya dia tahu air ini halal baginya ketika dia puasa, ya, bukan haramnya, tapi dia tidak berani meminumnya karena dia berpuasa. Meskipun tidak ada orang melihatnya, tapi dia tahu Allah melihatnya, ya, sehingga dia tidak berani. Dia tidak berani makan meskipun makanan itu halal baginya, ya, karena dia yakin bahwasanya Allah melihatnya. Dia tidak mau puasanya batal. Nah, hadirin, jadi keimanan orang-orang yang berpuasa ini ketika diterapkan tentu akan menjadi hal yang luar biasa dan mereka akan terjauhkan dari berbagai macam kesyirikan. Ya, terkadang ketika ada orang berpikir begini, jikalau saya dalam keadaan seperti ini dan Rasul datang, malu nggak ya saya, gitu ya. Atau ada orang berpikir bahwasanya jikalau saya di ruangan ini dan tampak semuanya kotor berantakan dan Rasul datang, saya pasti malu, gitu ya. Nah, jadi sehingga dia bisa menjadi baik. Nah, hadirin, meskipun insya Allah dia bisa menjadi lebih baik, tapi analogi yang dia bayangkan itu terkait dengan seandainya Rasul datang, gitu ya. Nah, di situ ada nilai kesyirikan, hadirin. Kenapa? Karena Allah melihatnya. Kenapa tidak langsung saja? Allah kan melihatnya, gitu ya. Mengapa dia berandai-andai Rasul yang datang sehingga kemudian dia baru bisa baik, gitu ya? Ya, karena Allah menyaksikannya, otomatis kemudian dia langsung saja pada Allah. Jadi dia tidak lagi berandai-andai karena Allah menyaksikannya, Allah melihatnya, jadi sehingga dia selalu berbuat baik meskipun tidak ada yang melihatnya karena dia yakin Allah melihatnya. Dan itulah kemudian kita dapati keimanan yang luar biasa di ayat 12 di Al-Mulk ini. Kita mendapati
orang-orang yang demikian mereka mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang besar. Ya, itu hadirin yang menjadi hal yang luar biasa ya. Jadi terkait orang yang mereka bisa yakin bahwasanya Allah melihatnya, Allah memperhatikannya sehingga dia tidak mau bermaksiat. Hadirin kita yakin bahwasanya kalau setiap muslim, setiap manusia, ketika mereka yakin Allah melihatnya, Allah memantaunya, mereka tidak mungkin akan berani melakukan keburukan-keburukannya. Mereka tidak mungkin berani melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi tidak ada koruptor, tidak ada pencopet dan seterusnya, karena mereka yakin Allah melihatnya, gitu ya. Jadi sehingga meskipun halayak ramai tidak melihatnya, nah, tapi Allah melihatnya sehingga dia cenderung insya Allah akan menjadi lebih baik. Nah hadirin, di situ ada kesyirikan jikalau seorang tidak memperhatikan dan tidak yakin bahwasanya Allah melihatnya sehingga masih memancingnya untuk berbuat maksiat. Ya, berikutnya hadirin contoh yang lainnya adalah seperti di Al-A'raf ayat yang ke-188 yang menjelaskan bahwasanya Qul la amliku nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah Muhammad bahwasanya aku tidak bisa menguasai diriku, ya. Jadi sehingga aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah madarat yang datang. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita kembali pada manfaat dan madarat, tentunya semua kembali kepada kehendak Allah. Walau kuntu alamul ghaiba, kata Rasulullah, seandainya aku tahu akan yang gaib, lastaktarudu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak berbuat baik. Wa ma masani yasu, dan aku tidak ditimpa keburukan. In ana illa nadhir, tidaklah aku kecuali memberikan peringatan, wa basyir, dan kabar gembira, liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Nah hadirin, ini ayat yang ke-188 ini menepis kebiasaan sebagian orang yang mereka mungkin percaya dengan ramalan-ramalan tertentu, gitu ya. Mereka percaya dengan tebakan-tebakan orang lain, jadi sehingga mereka diingatkan oleh ayat ini bahwasanya itu adalah bagian daripada kesyirikan, dan kesyirikan mereka akan menjadikan doa-doa mereka terhalang, akan menjadikan harapan mereka terhalang. Ya, jadi Rasul pun berandai-andai, ya seandainya aku tahu yang gaib, ya. Jadi kalau Rasul mengetahui yang gaib tentu karena wahyu Allah, ya. Ya. Nah, tapi Rasul adalah bashar, manusia seperti kita semuanya. Rasul juga tidak tahu nasib kedepannya seperti apa, gitu ya. Jadi seandainya tahu, tentu akan memperbanyak berbuat baik, apalagi jika lo tahu kapan seorang meninggal, gitu ya. Nah, di hari apa, di tanggal berapa seorang meninggal. Kalau dia tahu, pasti dia akan berbuat baik di hari itu. Nah, sehingga dia mendapatkan husnul khotimah, gitu ya. Karena tidak ada orang yang tahu akan itu, jadi sehingga dipastikan bahwasanya mereka tidak boleh percaya dengan ramalan-ramalan orang lain, mereka tidak boleh percaya dengan tebakan-tebakan orang lain, karena itu akan bisa menjadikan mereka terbakar ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, tugas Rasulullah di ayat 188 ini dijelaskan bahwasanya tugasnya adalah memberikan kabar gembira dan peringatan, dan kita pun juga demikian hadirin, ya. Tugas kita memberikan kabar gembira dan juga peringatan pada saudara-saudara kita, dan juga terutama pada diri kita sendiri, ya. Ya. Nah, pada ayat selanjutnya di sini kita mendapati contoh terkait kesyirikan yang bisa saja terjadi pada diri seseorang, ya, meskipun dia mungkin tidak menyadari kalau dia sedang berbuat syirik, hadirin, ya. Ya, ini kita mendapati contoh huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi ada seorang yang dia yakin bahwasanya Allah lah yang menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu, dari Nabi Adam, ya. Wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah menjadikan pasangannya darinya. Liyaskuna ilaiha, agar bisa mendapatkan sakinah, agar bisa mendapatkan ketenangan. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa, maka ketika suaminya mencampurinya, kemudian terjadilah kehamilan. Famarrat bihi, dan terus kehamilan itu berlanjut, maksudnya melalui tahapan-tahapan selanjutnya hingga melahirkan. Falamma afqalat da'awallah, nah ketika sudah mulai terasa berat kehamilannya, keduanya berdoa pada Allah, suami istri berdoa pada Allah. Jadi biasanya seorang wanita yang sedang hamil itu suami dan istri berdoa pada Allah, ya, berdoa diberikan keselamatan. Nah, di sini dicontohkan berdoa agar anaknya nanti menjadi anak yang soleh, ya.
La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sungguh jikalau Engkau berikan kami anak-anak yang soleh, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, kalau bersyukur berarti dia tidak mungkin syirik pada Allah ya. Dia tidak mungkin menyekutukannya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Contoh yang Allah berikan pada ayat 189, maka di 190-nya diberikan jawaban oleh Allah bahwasanya contoh kesyirikan pada orang-orang yang pernah berdoa begitu, mereka berdoa agar diberikan anak-anak yang soleh, ternyata falamma atahuma salihah, ketika Allah telah memberikan pada mereka anak-anak yang soleh, ja'ala lahu syuraka, dia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Iya. Nah, seperti apa contoh di masyarakat jahiliyah ketika mereka itu menjadikan sekutu-sekutu selain Allah ya. Contohnya mereka menamai anaknya, misalkan anaknya dikasih nama Abdul Uzza gitu ya. Nah, dia tadi katanya percaya pada Allah, kok anaknya dikasih nama Abdul Uzza ya. Kenapa tidak Abdul Rahman saja? Ar-Rahman nama Allah ya. Kenapa tidak Abdul Rahim? Kenapa dia pakai Abdul Uzza? Ada juga yang pakai Abdul Manat gitu ya. Abdul Manat. Manat ini berarti itu hanya orang-orang kafir Quraisy dahulu ya. Ada juga yang dikasih nama Abdul Haris ya. Jadi hambanya petani gitu ya. Kenapa dia tidak pakai hamba Allah saja? Allah punya banyak nama, punya 99 nama yang tentunya seorang tidak kurang-kurang ketika menggunakan nama-nama Allah itu ya, yang akan disandingkan dengan kata abd ya. Jadi nama itu juga hadirin mencerminkan bahwasanya seorang itu ketika memberikan nama pada anak tadi berdoa pada Allah ya, agar anaknya dijadikan anak-anak yang saleh. Ternyata bahkan dari namanya saja itu sudah menunjukkan kesyirikan ya. Jadi mungkin orang kalau ditanya kenapa sih anaknya dikasih nama Abdul Haris ya, kenapa tidak Abdurrahman saja? Abdurrahman di kampung sudah banyak, ada 5 loh di kampungku misalkan itu ya. Abdurrahim itu malah lebih banyak lagi katanya. Nah, tentunya hadirin tidak seperti itu ya. Ya, jadi kalau seorang mereka ingin mentauhidkan Allah, bukti bahwa mereka mentauhidkan Allah, tentunya bukan itu yang dijadikan sebagai alasan. Ya, meskipun ada 100 orang namanya sama, insya Allah tidak ada masalahnya daripada anaknya dikasih nama Abdul Haris gitu ya. Jadi hambanya petani, kenapa tidak hamba Allah saja? Jadi kalau dia menggunakan sa misalkan hadirin, Abdul Harith pakai sa ya, berarti hamba petani. Kalau dia ganti jadi sin, misalkan Abdul Haris berarti hambanya security gitu ya. Ya. Atau kalau misalkan dia pakai shop misalkan Abdul Haris misalkan ya, berarti hambanya pecinta. Nah, jadi ini tentunya mencerminkan bahwasanya seorang ada kesyirikan di situ ketika memberikan nama pada anaknya, karena nama ini adalah bagian daripada doa ya. Ya, nah mungkin kalau ada orang menganggap bahwasanya, oh keren ya kalau nama Abdul Uzza, di Bekasi belum ada kayaknya, misalkan itu ya. Ya tapi ini kan Uzza kan tuh hanya orang kafir Quraisy ya. Bagaimana mungkin seorang berikan nama anaknya dengan Abdul Uzza? Nah di situ hadirin kita mendapati ada contoh-contoh kesyirikan yang Allah jelaskan dalam ayat 190 ini terkait dengan orang-orang yang biasa mereka punya kebiasaan berdoa agar diberikan putra-putri yang soleh, tapi ternyata dari nama saja itu sudah menunjukkan bahwasanya mereka menyekutukan Allah. Ya. Fata'ala Allah amma yusyrikun, maka maha tinggi atau maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Nah, hadirin, ketika orang-orang kafir Quraisy ini mereka lebih memilih nama anaknya dikasih Abdul Lata atau Abdul Uzza atau Abdul Haris, menunjukkan bahwasanya memang mereka tadi tidak mentauhidkan Allah ya. Jadi ketika doa memang doanya begitu ya, mohon pada Allah untuk diberikan anak-anak yang soleh. Nah tapi implementasinya ternyata tidak, dan itu terbukti ketika mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama yang berbau kesyirikan. Ya, sehingga Allah kemudian bertanya di 191, ayu syirikuna ma la yakhluqu syai'a, apakah mereka menyekutukan terhadap apa yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya, jadi sekutu-sekutu ini tentunya tidak bisa menciptakan apapun ya. Wa yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Nah, disitulah kemudian seorang muslim yang beriman, mereka akan berpikir bahwasanya sekutu-sekutu yang mereka jadikan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah itu tidak bisa menciptakan apapun, tidak bisa membuat apapun, bahkan mereka lah yang diciptakan oleh Allah. Jadi mestinya kesyukurannya adalah pada Allah ya. Dan di ayat sebelumnya tadi mereka sudah berjanji pada Allah, lanakunanna minasyakirin ya, kami akan bersyukur, tapi ternyata buktinya tidak.
mereka ingkar ya. Nah hadirin, nah itu tadi ada hal-hal yang seringkali orang tidak menyadari bahwasanya dia telah berbuat syirik ya. Karena anggapannya syirik itu kalau dia menyembah patung, menyembah berhala, padahal ada hal-hal yang memang masuk dalam kategori kesyirikan tanpa disadari. Nah hadirin, apakah kemudian orang-orang yang sudah terkadang melakukan itu akan bisa bertobat? Oh, insya Allah mereka bisa bertobat pada Allah. Mereka bisa bertobat dengan taubatan nasuha, gitu ya. Ya, jadi untuk hal yang bisa diperbaiki akan diperbaiki. Ya, mohon ampunnya pada Allah jelas, penyesalannya jelas dan berjanji tidak mengulangi, tentu amat sangat jelas, gitu ya. Ya, jadi sehingga kemudian hal-hal yang bisa diperbaiki akan mereka perbaiki. Ya, ya itu tentunya bagi orang-orang yang melakukan dosa bijahalah ya karena tidak sengaja. Jadi mungkin dulunya tidak tahu gitu ya. Tapi setelah tahu maka mereka tadi mesti bertobat pada Allah, menunjukkan bahwasanya mereka sudah membebaskan dirinya dari segala bentuk kesyirikan ya. Kalau memang itu pernah terjadi. Ya. Pada ayat berikutnya Allah juga menjelaskan untuk menegaskan wala yastati'una lahum nasra. Sekutu-sekutu itu bahkan tidak bisa menolong mereka. Wala anfusahum yang surun. Mereka sekutu-sekutu itu juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Nah, ini pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim hadirin ya, terkait logika yang dikedepankan Nabi Ibrahim untuk mengingatkan umat karena memang mereka sulit diimankan. Karena mereka sulit diimankan sehingga mereka diajak berpikir gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim punya metode bagaimanakah caranya untuk bisa mematahkan argumentasi mereka. Maka kemudian ada patung yang lebih besar yang dibiarkan, gitu ya. Ya kemudian dikasih kapak di situ. Dan ternyata itu menjadi pancingan ya bagi mereka. Ternyata betul mereka bertanya, siapakah yang menghancurkan berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim tidak mengatakan bukan aku tidak ya, tapi tanyakan pada patung yang paling besar itu. Mungkin dia tahu, kan begitu ya. Nah itu logikanya diajak berpikir ya. Ya, nah langsung mereka berkata, ya tidak mungkinlah kami bertanya pada dia. Dia kan tidak bisa bicara. Kalau tidak bisa bicara, kenapa kalian sembah? Nah itu menunjukkan bahwa mereka diajak untuk sadar dengan bahasa logika ya. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa menyelamatkan dirinya, kenapa kalian sembah? Ya, nah di saat itu mereka merenung ya, mereka merasa malu, semuanya mereka tertunduk malu. Nah, tapi orang yang sudah biasa syirik itu rasa malunya cuma sebentar. Setelah itu yang muncul adalah kesombongannya gitu ya. Mereka akan tampak kesombongannya dan itu jelas sekali hadirin bahwasanya tiba-tiba mereka kesombongannya muncul gitu ya. Ya, dengan mengancam Nabi Ibrahim akan dibakar gitu ya. Jadi artinya sudah tidak rasional lagi apa yang mereka katakan ya. Orang tidak ada yang salah di situ ya untuk mengingatkan mereka saja, tapi kemudian kenapa mereka begitu sadis akan membakarnya dan ternyata betul-betul dibakar ya. Nah, yang menjadi aneh hadirin ya, yang kemudian kita mungkin juga bertanya-tanya ya. Jadi setelah pembakaran terjadi Nabi Ibrahim tidak terkena sengatan api sama sekali gitu ya. Kenapa sang ayah itu kok tidak merasa bangga ya? Putraku tidak mampu dibakar api. Mestinya semakin yakin terhadap putranya gitu ya. Tapi yang terjadi ternyata semakin jengkel hadirin. Ya, Nabi Ibrahim diusir kan begitu ya. Nah, baiknya Nabi Ibrahim ketika diusir adalah wahai ayahku, meskipun engkau mengusirku, tapi aku akan memohonkan ampun pada Allah untukmu. Itu janjinya ya sebelum pergi. Ya, makanya kemudian berlanjut menuju Yordania dan menuju Palestina gitu ya. Di Yordania bertemu dengan Nabi Lut ya, kemudian berlanjut ke Palestina ya yang sekarang ini hadirin. Ya, nah itu di situ kita mendapati bahwasanya orang-orang yang syirik mereka juga bisa makin sombong ya. Jadi tidak mau menerima sebuah kebenaran. Jadi anti kritik di situ ya. Ya, jadi anti kritik dan juga makin sombong ya ketika ada orang-orang yang tampak kebenarannya. Ya, itu bukan menyadarkan diri mereka ya, tapi bahkan semakin sombong. Jadi Nabi Ibrahim hingga diusirnya ya. Jadi nampaknya ayahnya merasa malu punya putra yang pemikirannya berbeda dengan kerajaan di saat itu hadirin ya. Ya berikutnya
Nah, kita mendapati contoh-contoh yang lainnya, di antaranya adalah ketika orang sedang naik kendaraan, hadirin. Ya, ketika naik kendaraan, maka boleh jadi ada orang-orang yang syirik ketika mereka naik kendaraan. Nah, kendaraan yang Allah contohkan di Al-Ankabut ayat 65 ini adalah terkait dengan kendaraan laut ya, atau kapal. Fa'idha rokubu fil fulki da'ullah. Ketika mereka naik perahu, naik kapal, mereka berdoa pada Allah. Mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas. Karena ajaran agamanya, mereka ikhlas berdoa pada Allah. Falamman najam ilal barri, kemudian ketika Allah telah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, jadi perjalanan kapalnya aman ya, sampai ke darat kemudian. Idahum yusyrikun, kemudian mereka berbuat syirik. Ya, kalau tadi mereka tampak sekali keimanannya ya, berdoa pada Allah, apalagi kemudian di saat-saat genting, gitu ya. Ombak mulai tinggi, gitu ya. Rasa was-was mulai muncul, jadi sehingga tauhidnya meningkat, gitu ya. Keyakinannya pada Allah luar biasa. Dia berdoa pada Allah agar bisa diselamatkan. Tapi setelah diselamatkan, ternyata mereka syirik lagi. Nah, itu juga bisa terjadi pada orang yang ada kendaraan di daratan, hadirin ya. Dalam situasi tertentu boleh jadi ada orang-orang yang mereka mohon pada Allah untuk diselamatkan ya. Tapi ketika telah diselamatkan, mereka kemudian berbuat syirik lagi pada Allah. Nah, seperti apa kesyirikan yang mereka perbuat lagi? Ya, seperti contoh-contoh yang tadi telah dijelaskan ya. Boleh jadi salah satunya kemudian mereka langgar gitu ya. Yang mestinya mereka yakin Allah melihatnya, Allah memperhatikannya, tapi ternyata setelah dia diselamatkan, dia sudah lupa. Dia sudah tidak malu lagi berbuat maksiat ya. Dia sudah tidak malu lagi untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, itulah bentuk daripada kesyirikan ya. Jadi hadirin, artinya setelah diselamatkan oleh Allah, mereka bukan kemudian menyembah berhala, tidak gitu ya. Mereka bukan menyembah patung, setelah itu tidak. Tapi tadi ya, mereka bermaksiat seakan-akan Allah sudah tidak melihatnya lagi. Ya. Liyakfuru bima atainahum ya. Mereka ingkar terhadap apa yang telah kami berikan pada mereka. Nah, ini termasuk keingkaran hadirin ya. Jadi setelah Allah selamatkan, ternyata mereka berbuat keingkaran, dan itulah kesyirikan juga. Waliyatamatta'u ya, biarkan saja mereka bersenang-senang. Jadi kalau sudah model begitu, memang akan diberi Allah, biarkan mereka bersenang-senang. Nah, biasanya orang-orang yang begitu hadirin tidak sadar kalau diri mereka telah berbuat maksiat ya. Ya, jadi sehingga mereka semakin ya tamat tahu ya bersenang-senang dalam kehidupannya hingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan. Fasawfa ya'lamun, tapi kata Allah mereka kelak akan mengetahui. Ya, akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Jadi mungkin di saat itu mereka tidak sadar ya, tapi suatu saat mereka akan menyadari. Ya. Ya. Nah, apa di antaranya hadirin yang dicontohkan di ayat selanjutnya ini, Allah mencontohkan kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ya. Awalam yaru anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka tahu bahwasanya kami telah menjadikan tanah haram itu ada tanah yang aman gitu ya. Jadi Makkah ini benar-benar aman. Wa yatakhattafun nasu min haulihim. Padahal di sekitarnya di luar Makkah itu perampokan-perampokan banyak terjadi. Ya, jadi mereka ketika melakukan rihlatah syita'i was-saif, ketika melakukan bepergian di musim dingin dan panas, ya itu kalau di wilayah Makkah mereka aman. Tapi ketika sudah di luar, itu bisa terjadi perampokan-perampokan ya. Ya, nah, artinya begini, mestinya mereka itu bersyukur pada Allah ya. Ya, karena wilayahnya diberikan Allah rasa aman gitu ya. Ya, di luar sana ternyata penuh dengan perampokan ya, penuh dengan penjamretan. Ya, nah mestinya bersyukurnya pada Allah. Afabil batil yu'minu. Tapi ternyata mereka beriman pada yang batil gitu ya. Mereka tidak beriman pada Allah, tapi mereka menyekutukan Allah. Mereka beriman pada Lata, mereka beriman pada Uzza, mereka beriman pada Manat. Wa bi ni'matillah yakfurun, dan dengan nikmat Allah mereka ingkar. Ya, jadi artinya kenikmatan yang Allah berikan pada mereka tidak mereka gunakan sebaik-baiknya dalam melaksanakan ibadah karena Allah ya. Nah, hadirin, ada orang-orang yang mereka memang ketika menikmati rezekinya itu ya, yang Allah berikan padanya, ini digunakan dalam hal-hal yang dilarang gitu ya. Nah, mestinya mereka menggunakan rezeki yang Allah titipkan pada mereka adalah untuk kebaikan-kebaikan ya, untuk ibadah-ibadahnya. Jadi bukan untuk melakukan keingkaran-keingkaran, tapi yang terjadi ada orang-orang yang mereka melakukan keingkaran-keingkaran dengan rezeki yang Allah berikan pada mereka. Jadi semakin Allah berikan keluasan dalam rezeki, kelapangan dalam rezeki, ternyata makin ingkar gitu ya.
karena merasa bahwasanya jalan untuk melanggar itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Hadirin, terkait contoh dari korun ya, itu semakin meningkat rizkinya, hartanya, nah itu semakin tinggi kemaksiatannya ya. Ya, jadi sehingga itu yang menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang mereka tidak mengimani nikmat yang telah Allah berikan pada mereka. Mestinya rizki itu Allah mereka gunakan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, tapi yang terjadi malah digunakan dalam melakukan keingkaran-keingkaran ya. Nah, alhamdulillah tidak setiap orang itu mereka bisa berdonasi untuk kebaikan. Ada juga orang-orang yang mereka berdonasi untuk keburukan juga ada gitu ya. Nah, jadi artinya mereka sudah tidak jernih dalam berpikir gitu ya. Nah, jadi keburukan ternyata didukung dengan donasi, dengan rizki yang Allah titipkan padanya ya, bukan untuk mendukung kebaikan-kebaikan. Bahkan kecenderungannya ada orang-orang yang tidak suka ketika ada kebaikan-kebaikan di sana yang dilakukan. Jadi lebih suka ketika mendapati ada kemungkaran-kemungkarannya. Ya. Ya, berikutnya hadirin rahimakumullah, terkait dengan kesyirikan yang terselubung yang seringkali tidak disadari oleh seseorang. Ya, ini contoh yang lainnya adalah ayat terakhir di surah Al-Baqarah ya. Ya, ayat yang ke-286 ini insya Allah sama-sama Afan ya, belum yang terakhir ya. Ini 286 ya, ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, ini termasuk yang biasa kita baca di saat pagi atau petang ya, atau bisa kita baca setelah sholat fardu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali karena kesanggupannya. Nah, ini bentuk keimanan hadirin ya. Kita yakin bahwasanya Allah tidak mungkin membebani kita di luar kemampuan kita. Ya, sehingga apapun yang Allah ujikan pada kita, kita harus yakin kita bisa keluar dari ujian itu. Kita harus yakin kita akan bisa lulus dari ujian itu, gitu ya. Ya, nah sehingga seorang tidak mungkin akan mudah berputus asa karena dia yakin tadi. Nah, ternyata ketika keyakinannya melemah ya, dia merasa menjadi orang yang paling menderita di dunia ini, gitu ya. Dia merasa menjadi, misalkan kalau dia diberikan Allah kesulitan dalam mencari rezeki misalkan, dia merasa menjadi orang yang paling menderita, yang paling melarat, yang paling miskin dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu mestinya tidak terjadi ya, karena ketika seorang yakin bahwasanya kalau Allah sudah memberikan sesuatu padanya, menguji seseorang, berarti insya Allah dia akan sanggup untuk menghadapinya. Karena Allah tidak mungkin membebani hambanya di luar kesanggupannya ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya, dia mendapatkan apa yang telah dilakukannya. Ya, jadi segala apa yang terjadi pada kita hadirin itu semua dikarenakan apa yang sudah kita lakukan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah kita mendapatkan kebaikan itu, dan kalau ternyata sebaliknya, maka seorang bisa mendapati hal yang sebaliknya, yaitu keburukan. Wa 'alaiha maktasabat, dan dia wajib untuk berusaha. Jadi harus berusaha di situ ya, meskipun telah terjadi sesuatu akibat dari perbuatannya ya, dan ternyata ini sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dirinya ya, maka dirinya 'alaiha maktasabatnya, dia wajib untuk melakukan usaha agar bisa keluar dari permasalahan itu. Ya, dia juga boleh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, wa Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jikalau kami lupa atau kami salah. Nah, ini terkait dengan hal-hal yang terjadi karena ulah diri seseorang ya. Nah, kita ambil contoh ya. Ada orang-orang yang makin merana hidupnya, yang makin menderita, makin miskin, makin melarat karena ternyata dijerat oleh pinjol gitu ya. Nah, dia tahu bahwasanya riba itu menyengsarakan gitu ya, apalagi model-model pinjol begitu ya, tapi tetap dilakukannya. Ya, ketika dia melakukannya makin semakin menderitalah dia gitu ya. Ya, nah ini termasuk tadi kesalahan akibat dari ulahnya yang kemudian ditampakkan di situ. Ya, dia ketika ingin bertobat pada Allah dipersilahkan dengan kalimat-kalimat ini ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa maupun salahnya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltah, wahai Tuhan kami, jangan Kau berikan beban pada kami sebuah beban kama hamaltu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana beban yang pernah Engkau berikan pada orang-orang sebelum kami. Ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi, jangan berikan
kami tidak sanggup memikulnya. Nah hadirin, di awal ayat ini kita diingatkan Allah bahwasanya Allah itu tidak membebani hambanya kecuali atas kesanggupannya. Tapi kita juga boleh memohon pada Allah agar kita tidak diberi Allah beban yang kita tidak sanggup untuk memikulnya. Jadi artinya kita tidak pasrah begitu saja, tapi kita juga dianjurkan berdoa kepada Allah agar kita tidak diberikan beban yang kita tidak mampu memikulnya. Nah kalau kita sudah memohon ya, dan kita sudah yakin dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka semua yang terjadi pada kita wajib untuk kita hadari. Seseorang tidak boleh menghindar dari ujian Allah dengan padanya, karena kalau dia menghindar itu nanti bisa masuk dalam kategori keputusasaan, dan di situ menunjukkan bahwasanya keimanannya melemah. Nah, hadirin, memang kita pernah mendapat contoh seorang rasul yang pernah mengalami hal yang sama, ya, tapi kemudian tobatnya, nah itu luar biasa hadirinnya, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Nah, kenapa kemudian hadirin beliau begitu mudah untuk pergi meninggalkan kaumnya? Ya, sebetulnya berat sekali hadirinnya, berat sekali. Kalau Nabi Nuh itu masih ada orang-orang beriman yang mengikutinya, meskipun tidak banyak ya. Tapi kalau Nabi Yunus ini kan tidak ada sama sekali hadirin, jadi beban berat kehidupannya, berdakwah tidak ada yang mendukungnya, tidak ada yang membelanya, bahkan mau dibunuh oleh kaumnya. Jadi memang situasinya itu mencekam sekali. Nah itu karena Allah belum memerintahkannya pergi, belum diberitakan pergi, tapi ketika pergi itulah yang kemudian beliau dihukum oleh Allah. Tapi tobatnya luar biasa. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalimat-kalimat tauhid yang diucapkannya, ya Allah tidak mengulangkan engkau sehingga aku termasuk orang yang zalim. Nah itu kalimat-kalimat yang bisa dibaca hadirin jika ada seorang yang mungkin pernah berputus asa dalam kehidupannya, jadi sehingga bertobatnya dicontohkan di situ. Jadi ini tentunya juga menjadi role model hadirinnya Nabi Yunus ini, bahwasanya jika ada orang-orang dalam kehidupan ini yang mereka pernah berputus asa, maka mereka bisa berdoa seperti zikir yang dilantunkan oleh Nabi Yunus gitu ya. Karena dengan lantunan itu menjadikan Allah mengampuninya, dan ternyata tidak hanya dirinya sendiri yang diampuni oleh Allah, termasuk orang-orang yang ditinggalkannya. Jadi kaum Nabi Yunus ini termasuk satu-satunya kaum di dunia ini yang sudah Allah tetapkan takdirnya untuk dihancurkan, untuk dibinasakan, tapi batal. Ya, semua yang telah Allah tetapkan itu pasti dihancurkan Allah. Nah, hanya satu yang tidak, yaitu kaum Nabi Yunus. Nah, kenapa alasannya begini? Karena Rasulnya belum diperintahkan pergi, tapi pergi. Jadi sehingga kemudian kaumnya diberikan ampunan dengan tidak jadi ditimpakan adab besar bagi mereka. Dan ternyata hadirin kaumnya ini ternyata menjadi orang-orang yang sadarnya, dan mereka tidak hanya sadar, tapi mereka juga menghendaki kehadiran Nabi Yunus. Jadi mereka sangat merindukannya. Ya, dan itu yang juga menjadi anugerah terbesar bagi Nabi Yunus. Nabi Yunus itu harapannya hanya ingin kembali pada kaumnya saja, meskipun nanti dibunuhnya tidak mengapa, sudah ridhonya, karena sudah merasa menyesal tadi Allah belum memerintahkannya pergi, tapi ternyata pergi. Jadi beliau juga bisa mengambil pelajaran hadirinnya ketika di perahu itu diundi hingga 3 kali, ternyata masih dirinya saja yang kena. Sebetulnya sudah merasa, saya memang ternyata tidak baik meninggalkan kaum, dia sudah merasa. Nah, ketika melompat, nah itu tadi yang kemudian masuk ke mulut danur ini, ke mulut ikan yang kemudian selama 40 hari ya, sudah tidak bertenaga sama sekali, ya karena ada dalam khusus binatang besar gitu ya. Nah disitulah kemudian kita dapati Nabi Yunus alaihissalam, ya harapannya hanya ingin kembali saja meskipun nanti dibunuhnya ya. Tapi ternyata kaumnya menyambutnya dengan sukacita. Mereka merindukan dan mereka teringat akan nasihat-nasihatnya. Mesti itu juga menjadi pelajaran hadirin bahwasanya mungkin di antara kita ada yang ingin menyampaikan kebaikan pada yang lain, gitu ya, atau memberikan nasihat pada yang lainnya. Nah, tapi ternyata seakan-akan nasihat itu tidak ada hasilnya. Nah, kita ingat akan peristiwa Nabi Yunus ini. Nabi Yunus mungkin merasa tidak ada hasilnya dakwahnya, tapi ternyata berhasil kembali. Ya, dan itu keberhasilannya setelah kepergiannya ya. Jadi boleh jadi ada orang-orang yang mereka melaksanakan dakwah kebaikan-kebaikan berumat, atau orang tua pada keluarganya, pada anaknya dan sebagainya ya. Nah,
itu masih beruntung hadirin. Jadi keputusasaannya tidak menjadikan si fulan tadi menghabisi dirinya atau bunuh diri ya. Nah kalau sudah bunuh diri itu sudah naudzubillah gitu ya. Ya kalau memang takdirnya ditetapkan dia mati di hari itu yang menyedihkan. Tapi kalau takdirnya tidak dimatikan di hari itu, nah itu yang kemudian seorang masih punya kesempatan bertaubat hadirinnya. Ya, jadi terkait orang-orang putus asa mungkin karena merasa beban hidup yang berat ya, dan kita ingat bahwasanya ayat 286 tadi mengingatkan kita semuanya tidak akan ada beban yang Allah berikan pada manusia ini melebihi beban yang diberikan pada para rasul dan nabi. Ya, ya, tidak mungkin sebesar mereka. Ya. Jadi yang paling tinggi berarti rasul ulul azmi, di bawahnya para rasul, di bawahnya para nabi. Ya, jadi kalau orang-orang biasa dipastikan ujian yang Allah berikan pada mereka tidak akan bisa menandingi mereka itu ya. Jadi sehingga insya Allah tetap dianggap ringan ujian-ujian itu meskipun dirasa berat oleh seseorang. Jadi mereka diharapkan jangan sampai mereka berputus asa dengan cara membunuh dirinya ya, karena itu akan mengakibatkan dia tidak punya kesempatan bertobat ya, kalau ternyata takdirnya ditetapkan dia mati di hari itu ya. Nah orang yang beriman hadirin, nah, kalau dia yakin bahwasanya kalau dia tidur saja tidak perlulah bunuh diri ya, dan waktunya mati ya mati meskipun tidur ya. Tapi kalau dia tidak yakin ya, nah, dia meskipun nabrak dirinya ke kereta sampai 10 kali sampai hancur ya, kalau Allah belum letakkan mati di hari itu ya dia tidak mati dan pasti makin menyengsarakannya gitu ya. Makanya kemudian kalau ada orang yang mereka menghabisi dirinya dan ternyata itu bertepatan dengan takdir kematiannya, maka kata Allah dalam surah Yasin yang ke 63, hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun, inilah neraka jahanam yang dijanjikan pada kamu sekalian. Islauhal yawma bima kuntum takfurun, masuklah kalian ke neraka jahanam di hari ini karena keingkaranmu. Ya hadirin, ya islauhal yawma. Ya, jadi kita mendapat gambaran hadirinnya. Jadi neraka itu nanti akan ada setelah yaumul bita, ya, setelah hari kebangkitan. Tapi tergambar di ayat ini, di ayat 64 ini bahwasannya orang yang menghabisi dirinya karena merasa tidak mampu untuk menghadapi kehidupannya, dia masuk neraka jahanam di hari itu. Itu menunjukkan bahwa ada siksanya di balasan berat, ya, seberat neraka jahanam. Ya, jadi meskipun neraka belum diciptakan, maksudnya baru nanti akan ada di setelah yang melebihkan ini ya. Ya, tapi ini tergambar bahwasanya seorang itu mendapatkan siksa seperti halnya neraka jahanam yang akan bisa menyiksanya. Ya, jadi tidak ada kesempatan bertobat di situ dan itu amat sangat berbahaya. Ya, jadi mungkin ada orang menganggap bahwasanya kalau seorang itu gagal bunuh diri lantas kemudian dia menyesal, tidak ya. Jadi mestinya dia bersyukur bisa punya kesempatan bertaubat ya. Yang celaka adalah yang meninggal takdir kematiannya terkait bersamaan dengan aksi dirinya. Jadi sehingga kemudian dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya. Ya, nah jika itu dilakukan itu juga bentuk dari kesyirikan yang ada di dirinya. Termasuk tadi di ayat 286 di surah Al-Baqarah bahwasanya orang yang merasa ini beban ini tidak mampu dia tanggung gitu ya, beban ini tidak mampu dia selesaikan. Nah itu juga ada kesyirikan di sana hadirin. Jadi sehingga seorang muslim yang beriman disuruh yakin bahwasanya dia akan mampu keluar dari permasalahan. Dia pasti akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, nah itu ketika dia ini maka insya Allah akan menyelamatkan seseorangnya. Jadi selain dia insya Allah akan dapatkan kebaikan-kebaikannya, dia juga terbebas dari berbagai kesyirikan yang bisa terjadi. Ya, nah berikutnya hadirin contoh terkait dengan kesyirikan yang terjadi pada diri seseorang adalah pengkhianatannya atau ada model-model kemunafikan pada diri seseorang ya. Jadi ini dicontohkan di surah Taubah ini terkait dengan Abdullah bin Salul ini ya. Jadi ada pengkhianatan yang dilakukannya sehingga itu bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Ya, jadi
tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan penciptanya. Jadi sehingga banyak pelanggaran, pengkhianatan yang dilakukannya. Nah ini kalau Abdullah bin Salam insya Allah sudah dikenal masyarakat muslim sedunia hadirin yang terkait orang itu adalah terdapat munafik di Madinahnya. Jadi dia adalah pribumi Madinah tapi membela asing. Jadi setiap peperangan itu tidak pernah membela Madinah, tidak pernah membela negaranya, tapi membela asing selalu. Jadi yang didukung selalu asing dan asing, tidak pernah memperhatikan masyarakatnya. Gitu. Nah itu yang dianggap pengkhianatannya. Jadi di setiap peperangan pasti begitu, dia pasti membela kafir Quraisy, tidak pernah membela Madinah. Jadi sampai kematiannya. Makanya ketika mati di sini kita mendapati hampir saja Rasulullah sholatnya karena putranya minta pada Rasul untuk disolatinya. Nah, ternyata turun ayat 84 di surah Al-Baqarah ini yang mengingatkan bahwasanya wala tusolli ala ahadin mata abada, wa Muhammad jangan engkau sholati seorang pun di antara mereka. Nah, yang mati cuma bin Salul alhamdulillah. Tapi ternyata ada kata-kata yang Allah sampaikan di antara mereka. Berarti bin Salul ini tidak sendiri. Ada kawan-kawannya, ada kroni-kroninya gitu ya. Jadi artinya pengkhianat seperti bin Salul ini berarti tidak mungkin dia bergerak sendiri. Pasti ada timnya, pasti ada kelompoknya. Jadi yang dilarang oleh Allah untuk disolati tidak hanya bin Salul tapi juga kawan-kawannya. Wala takum ala qaumi, dan jangan kau berdiri mendoakan di kuburnya. Innahum kafaru billah, sesungguhnya mereka telah ingkar pada Allah. Nah Allah sebut yang mati hanya bin Salul ketika itu hadir. Tapi Allah sebut innahum, mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya nanti akan sama hukumnya dengan kawan-kawan Abdullah bin Salul meskipun mereka belum mati ya. Wa matu wa fasiqun, mereka mati dalam keadaan fasik. Ya, yang mati hanya bin Salul tapi disebut mereka mati dalam keadaan fasik, berarti kawan-kawannya nanti juga akan mengalami hal yang sama. Nah, di situ hadirin ketika pengkhianat ini merasa punya banyak harta karena tadi hasil dari pengkhianatan yang dilakukannya ya. Misalkan dia berkolaborasi dengan asing, dengan kafir Quraisy misalkan, tentunya tidak dapat apa-apa ya. Pasti dia dijadikan sesuatu di situ. Kalau sampai kemudian pengkhianat ini tampak maju ekonominya, ya, punya kekayaan yang luar biasa misalkan ya. Karena hasil daripada pengkhianatan dilakukan pada bangsa itu, maka kita diingatkan oleh Allah bahwasanya wala tujuka amwaluhum. Engkau jangan takjub dengan harta mereka dan juga jangan takjub dengan anak-anak mereka. Ya, jadi tadi terkait dengan hartanya yang melimpah, anak-anak yang bisa dibanggakan. Ya, kenapa dibanggakan anak-anaknya itu? Ya pasti perhatiannya luar biasa karena punya kekayaan yang besar ya. Ya, jadi bisa jadi studinya ada di tempat yang luar begitu ya. Ya, jadi sehingga menjadikan orang mungkin takjub karenanya. Nah, tetap tidak boleh takjub di situ jika ternyata mereka memperolehnya, mendapatkannya dengan cara-cara pengkhianatan seperti ini. Innama yuridullahu yu'adzibahum biha fid dunya, sesungguhnya Allah hanya ingin menghadap mereka di dunia. Jadi menghadap mereka di dunia hadirin. Ya, jadi ketika mereka mendapatkan harta-harta itu dengan pengkhianatan dilakukannya, itu adalah adabnya di dunia. Kenapa? Karena harta itu pasti akan menyengsarakannya. Jadi kalau harta yang tidak baik itu pasti akan menyengsarakannya. Buatan sedangkan anfusum wa kafirun, dan menghancurkan diri mereka dan mereka dalam keadaan ingkar atau dalam keadaan kafir. Ya, jadi ini pengkhianatan itu juga termasuk kesyirikan hadir. Nanti masuk pada bagian kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak merasa berdosa dengan apa yang dilakukannya. Jadi mengkhianati teman, mengkhianati kawan, dia mengkhianati bangsanya sendiri. Nah, apalagi ketika orang-orang ini diberikan amanah oleh bangsanya, tapi ternyata berkhianatnya, otomatis hukumannya akan makin memberatkannya. Ya, ini insyaallah ada Allah yang bisa dibahas di malam hari ini terkait dengan kesyirikan yang tadi tidak hanya seorang yang berhala apapun, tapi perilakunya bisa masuk dalam kategori kesyirikan. Dan contoh-contoh begitu banyak di Al-Quran yang Al-Quran telah menggambarkan berbagai macam jenis kesyirikan. Nah, meskipun tadi tidak tampak seperti orang yang sedang menyembah berhala atau patung. Jadi insyaallah semoga itu bisa mengingatkan kita semuanya dan juga menjadikan kita semakin mendapatkan